Oke, ketemu lagi dengan saya Henny Krishna, tetap di channelnya Henny Krishna. Konsistensi is the key. Kunci keberhasilan dari bisnis trading adalah konsisten. Ya, teman-teman bisa subscribe yang belum subscribe, yang baru tonton channel saya, dan juga klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video baru dan ketika saya share trading plan, kemudian review dari plan-plan yang sudah saya share. Dan juga teman-teman bisa komen di kolom komentar jika masih ada yang belum jelas, dan juga teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Oke, langsung ke layar teman-teman. Averaging. Ya, ini pada kesempatan kali ini pembahasan yang sangat menarik menurut saya, karena saya akan membahas apa itu averaging dan pandangan saya tentang averaging ya. Dan nanti ada tambahan martingale. Oke, averaging apa sih? Averaging itu menambahkan posisi ketika kita salah arah ya. Jadi tambah posisi, misalkan teman-teman buy ketika salah arah harusnya SL, teman-teman menambahkan buy lagi, kemudian turun lagi buy lagi, turun lagi buy lagi. Nah, contoh di sini adalah Euro USD ya. Kita ada area buy di area kuning ini di 113520 dan batasan lossnya di 113190. Nah, ketika teman-teman melakukan yang namanya averaging, contoh harga masuk ke dalam sini, kemudian kena area, dan kemudian harga masuk mengenai stop loss atau garis merah, teman-teman melakukan posisi buy lagi. Jadi buy-nya sudah ada dua, buy di atas, buy di bawah. Nah, kemudian jika contohnya harga turun lagi ke sini, nah teman-teman buy lagi. Nah, harga turun lagi ke sini, ya, harga turun lagi teman-teman, teman-teman melakukan buy lagi. Harga turun sini buy lagi. Harga turun lagi buy lagi. Nah, ini namanya averaging. Nah, kenapa dulu saya melakukan averaging ya? Saya juga melakukan averaging. Saya bukannya tidak pernah melakukan averaging. Nah, saya dulu tradingnya begitu teman-teman. Jadi ketika buy salah arah buy lagi, salah arah lagi buy lagi. Ya, ketika dia turun lagi buy lagi. Nah, saya berharap ketika harga balik sedikit ya, harga balik ke area tengah sini, ini sudah BEP dan profit. Nah, akhirnya kita close. Nah, sistem averaging dalam jangka pendek memang bagus, dan portofolio saya dulu sangat bagus ketika jangka pendek, nggak ada lossnya. Jadi di historinya itu nggak ada lossnya, karena kalau belum profit ya belum saya close ya. Nah, cuman averaging ini berbahaya ketika apa? Ketika harga tidak kembali lagi, ketika harga turun ke bawah terus dan misalkan sampai sini terus dan udah nggak bisa OP ya, margin nggak bisa OP itu not money misalkan ya. Nah, ini udah nggak bisa OP, harga turun dan nggak kembali lagi, akhirnya terjadi yang namanya loss besar ya, loss besar, dan bahkan bisa terjadi margin call. Nah, itu resikonya teman-teman. Jadi resiko yang pertama adalah teman-teman bisa mengalami yang namanya margin call. Nah, yang kedua, misalkan ya ada, kalau saya ketahanannya bagus, misalkan 10.000 atau 20.000 pips, kan tidak akan margin call. Oke, betul, tidak akan margin call teman-teman. Nah, tapi ketika harga turun terus, ya, misalkan harga turun lagi sampai sini, turun terus sampai sini, nah tidak akan MC. Tapi pada saat menunggu seperti ini, nah akun teman-teman jadi tidak produktif ya. Nah, misalkan tidak produktif kenapa? Misalkan teman-teman trading sesuai rule ya, seandainya saya dulu trading sesuai rule, nggak akan mengalami seperti ini ya. Jadi nahan floating berkepanjangan yang akhirnya peluang-peluang lain jadi nggak kelihatan. Ketika saya close di sini, nah mungkin dia akan membuat area baru ketika dia downtrend ke sini, membuat area sell di sini, dan saya bisa melakukan OP sell dan bisa membayar loss yang sebelumnya. Ya, ketika dia harga sampai sini dia akan ada koreksi, ketika koreksi sedikit ada sell area, jadi saya bisa melakukan sell ya. Sell artinya untuk membayar kerugian yang sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman biasanya ya ada juga yang melakukan averaging plus plus martingale ya, martingale. Oh sorry, martingale, martingale.
Nah, martingale ini melipat gandakan lot, teman-teman ya. Martingale ini melipat gandakan lot ketika kita salah arah ya. Jadi teman-teman misalkan buy di sini 0,1 ya, ketika harga turun lagi 0,2, ketika harga turun lagi 0,4 ya. Averaging tidak selalu kelipatan 2, bisa misalkan 0, misalkan satu lot ya, satu lot bisa 1,2 lot, turun lagi 1,3 lot. Nah, ini dalam jangka pendek ini sangat profitable dan profitnya besar. Kenapa? Karena ini lotnya gede, otomatis jika dia naik ke atas sedikit, profit yang apa? Open posisi yang paling bawah ini kan menjadi profitnya paling besar. Ketika sampai tengah semuanya profit, close all ya. Nah, martingale ini dalam jangka panjang ini sangat berbahaya ya. Ketika harga nggak balik lagi, misalkan koreksinya hanya sedikit saja, belum sampai biru ya, belum sampai biru, ternyata dia turun lagi. Buy lagi dengan lot yang lebih besar lagi, nggak sampai biru lagi, turun lagi, dan akhirnya averaging martingale ini mempercepat untuk margin call ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan averaging dan martingale, dan misalkan teman-teman sudah menjalankan itu bertahun-tahun dan selamat, maksudnya profit, ya nggak ada jadi masalah ya. Tapi buat teman-teman yang baru atau saya, averaging saya udah nggak pakai ya, averaging apalagi martingale, karena itu sangat mengganggu pemikiran saya, karena pada saat harga tidak kembali lagi, kita akan apa ya, sudah tradingnya itu udah hanya mengharap atau berdoa saja, berdoa ya mudah-mudahan ini balik lagi, mudah-mudahan balik lagi. Nah, tidak ada yang salah dengan berdoa, tapi udah pandangannya udah nggak bagus ya tentang marketnya. Oke, berikutnya adalah ketika teman-teman melakukan averaging ini bisa menjadi kecanduan ya. Contoh misalkan seperti yang tadi kita lihat, kita misalkan kena SL, harusnya kena SL, teman-teman buy lagi, turun lagi, buy lagi, dan ke atas profit ya. Selamat, yang pertama selamat. Kemudian yang kedua melakukan itu lagi, turunnya lebih jauh, wah mulai lagi, waduh pusing ya kan. Kepikiran terus, kemana-mana juga selalu pengen ngeliatin chart segala macam, terus kemana-mana ngeliatin MT4 harga sampai berapa, misalkan nggak connect MT4-nya juga nanya ke temennya, sekarang EU di posisi harga berapa ya, tradingnya jadi nggak tenang ya. Nah, begitu dia lihat, oh harga kembali biru, close lagi. Nah, pertanyaannya kalau keluar dari rule trading, yang pertama selamat, yang kedua selamat, yang ketiga ketika trading kena stop loss, plan kena stop loss, kemudian harga turun lagi, melakukan averaging lagi nggak? Pasti melakukan averaging lagi, karena yang pertama dan kedua selamat. Nah, teman-teman, ketika sudah terbiasa dengan hal itu untuk merubahnya itu sangat-sangat susah, karena itu yang saya alami. Itu sangat-sangat susah merubahnya. Butuh kedisiplinan yang tingkat dewa ya, butuh kedisiplinan yang tingkat tinggi. Ya, artinya teman-teman, buat saya untuk sekarang ya, bukan yang dulu, saya udah nggak pakai averaging apalagi martingale ya. Nah, saya tradingnya sekarang menggunakan buy area dan juga pakai stop loss ya. Pakai stop loss itu menggunakan area, pakai stop loss dan juga target profit. Jadi sebelum melakukan transaksi, batas run loss-nya jelas, target profitnya jelas, sehingga ketika ada peluang-peluang lain jadi kelihatan jelas ya. Kalau kita nahan-nahan floating merah berkepanjangan ya, sampai misalkan kalau sudah sampai sini bingung ya, saldo sudah minus 75% misalkan, sudah minus 75%, kemudian harga berada di sini. Ini posisi masih buy semua. Dan karena bingung, bawaannya marah-marah ya, anak dimarahin, istri juga dimarah-marahin, nggak ada alasan yang jelas marah-marah, makan jadi nggak enak. Akhirnya di sini kondisinya bingung. Dan ada beberapa yang melakukan locking ya. Ya, saldo sudah minus 75%, melakukan locking, artinya misalkan ditambahkan sell dengan lot yang sama dengan yang di atas, dan akhirnya harga nggak kemana-mana, harga ke tengah, nah ke sini. Jadi misalkan harga ke tengah sini, di sini sudah minus, di atas juga minus, jadi semuanya minus semua, bingung, nggak mau nggak bisa melakukan apa-apa lagi ya. Ketika buy turun terus, ketika sell ternyata harga naik sampai ke tengah. Nah,
trading tidak menggunakan plan yang jelas itu bisa berakhir seperti itu teman-teman. Jadi sudah locking, memang kalau locking itu nggak mengurangi saldo ya, tapi pada saat kita locking, misalkan pada saat dulu saya melakukan locking, tidak tahu alasannya locking seperti apa. Nah, saya juga nggak tahu cara melepasnya itu seperti apa. Oke, nah saran saya teman-teman buat teman-teman yang baru, jadi jangan lakukan averaging, apalagi martingale ya, karena dalam jangka panjang itu akan sangat berbahaya. Memang benar, ketika kita melakukan averaging martingale dalam jangka pendek, portofolio kita akan sangat bagus. Nah, tapi ketika kita salah arah, artinya ketika salah arah, akan ada hari lah di mana market nggak kembali lagi dan kita salah arah, dan portofolio yang kita sudah kumpulkan yang sudah bagus-bagus itu hanya selesai dalam satu transaksi. Jadi saran saya teman-teman, teman-teman gunakan plan sebelum melakukan transaksi, jadi kasih batasan loss dan juga target profit yang jelas. Oke, mungkin video averaging dan martingale kali ini sampai di situ saja. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan ketika saya update video baru. Jika ini bermanfaat buat teman-teman, silakan bagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Saya Niki Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.